Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, bersua lagi bersama saya Samsudin Kadir. Saya sangat bersyukur karena bisa menyapa Anda di pagi yang sangat ceria ini, yang tentu saja diharapkan bisa menambah semangat kita untuk melakukan beraktivitas di hari pertama, hari kerja, hari Senin, tanggal 30 Juni 2020. Oke. Hari ini kita berbincang tentang apa ya? Saya agak bingung juga mau bicara tentang apa. Tapi oke saja kita bicara masih seputar literasi, seputar opini atau artikel. Tak sedikit orang yang kemudian sungkan, bahkan merasa khawatir, bahkan takut untuk sekedar menulis opini atau artikel gitu. Di antara penyebab yang sering diungkap misalnya kesusahan untuk memulai sebuah kata gitu, atau susah memulai sesuatu. Nah, ini yang kita bahas pada kesempatan ini. Dan dalam kesempatan lain juga banyak juga yang menyampaikan hal serupa, jadi tidak disampaikan oleh satu dua orang begitu. Nah, sepertinya kondisi semacam ini kerap mengidap banyak orang begitu, sehingga kemudian kita perlu berbagi semacam perspektif, berbagi inspirasi, sehingga kemudian problem atau kenyataan semacam ini bisa kita tanggulangi secara bersama. Kalau kita membaca berbagai pengalaman para penulis opini, penulis artikel atau esai begitu di berbagai media massa, dan Anda tentu saja bisa membaca pengalaman mereka di berbagai tulisan di website begitu ya. Paling tidak ada beberapa hal yang kemudian menjadi modal mereka agar kemudian kondisi semacam ini bisa ditanggulangi. Yang paling pertama adalah percaya diri. Jadi menulis juga butuh percaya diri. Percaya bahwa kita bisa mengungkapkan apapun isi pikiran kita, apapun pendapat kita, apapun perspektif kita tentang sesuatu yang akan kita bahas begitu. PD, percaya diri. Kenapa? Karena mereka yang sudah menulis secara profesional, bahkan sudah menghasilkan karya yang sangat luar biasa, yang menjadi perbincangan publik gitu ya, perbincangan nasional, yang mereka juga awalnya adalah percaya diri, percaya bahwa mereka bisa melakukan hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh banyak orang atau tidak biasa dilakukan oleh kebanyakan orang gitu. Nah, kalau kita sudah punya modal percaya diri, maka akan dengan sendirinya kita akan terdorong untuk menghasilkan sebuah tulisan atau yang disebut dengan opini. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, masih terkait dengan poin ini, yang paling penting lagi adalah menambah jumlah kosakata atau pandangan atau perspektif. Kalau misalnya selama ini kita hanya punya semacam pemahaman atau pandangan yang begitu-begitu saja, maka yang mesti kita lakukan adalah memperkaya konten kita, memperkaya wawasan kita, memperkaya kosakata kita. Gimana caranya? Ya tentu saja membaca karya orang lain yang membahas tentang hal serupa begitu. Sehingga kemudian apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi concern kita akan menjadi menjadi lebih lebih berkualitas begitu, karena kita menambah kualitas pengetahuan kita, menambah jumlah pengetahuan kita, wawasan kita, perspektif kita dengan pemahaman orang lain yang bisa jadi lebih ahli atau lebih konsen daripada kita begitu, atau bahkan mereka yang lebih lama yang konsen dalam hal yang kita bahas gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling penting lagi adalah tentu saja mulai dari sekarang gitu. Jadi opini yang baik, tulisan yang baik, esai yang baik atau tulisan yang baik bukan sekedar tulisan yang senang, yang membuat orang senang, yang enak dibaca, yang memberikan ide-ide cerdas, tapi yang paling penting lagi adalah poin ketiga adalah memulainya dari sekarang. Berani memulai begitu. Opini yang baik itu bukan sekedar opini yang enak dibaca, tapi opini yang dipublikasi, opini yang berani dimulai, berani berani kita rangkai begitu. Sehebat-hebatnya seorang bila dia tidak mampu merangkai gagasannya itu sehingga kemudian bisa dinikmatin orang, ya itu tidak ada apa-apanya begitu, karena itu hanya menjadi konsumsi pribadi. Jadi harus berani gitu. Berani. Dan yang keempat yang paling penting adalah, kalau tadi berani menulis, sekarang berani share,
berani publikasi. Begitu banyak akun media sosial sekarang yang kemudian menjadi media gratis bagi kita, media yang sangat terbuka bagi kita untuk mempublikasikan semua apa yang kita tulis gitu. Jadi bagi Anda yang masih ragu untuk menulis opini, menulis esai atau artikel itu, paling tidak 4 hal tadi bisa menjadi modal Anda semua untuk segera melakukan apa yang disebut dengan menulis opini. Jangan ragu lagi sekarang. Silakan lakukan dari sekarang, perbanyak wawasan, perbanyak pengetahuan, berani menulis, berani publikasi. Dan tentu saja yang paling penting, sebagaimana disampaikan di paling pertama tadi, adalah percaya diri. Siapa lagi yang akan membaca karya tulis kita? Siapa lagi yang percaya terhadap diri kita kalau kemudian kita sendiri tidak percaya dengan diri kita sendiri. Sebelum orang lain percaya kita juga mesti percaya dengan diri kita sendiri bahwa kita bisa. Oke, begitu saja, jangan terlalu panjang-panjang. Semoga video sederhana ini ada manfaatnya untuk Anda semua. Semoga di lain kesempatan kita bersua. Sip, semangat, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top.